Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Putri Agnia dengan NPM 190123024 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen Bahasa Indonesia saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan tema pangan dengan judul Pengaruh Lockdown COVID-19 terhadap harga pangan beras, studi kasus Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Manuwetan, Kota Bandung. Dalam bab 1 pendahuluan ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kemunculan COVID-19 ini mengakibatkan banyaknya dibuat kebijakan dalam mengatur penyebaran virus COVID-19 ini. Karena penyebaran virus ini yang sangat mudah dan apabila seseorang sudah terkenanya hingga akan menyebabkan kematian. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah mengaturnya kegiatan aktivitas kita di luar rumah atau biasa kita sebut lockdown. Kebijakan lockdown ini sudah pasti akan memiliki dampak bagi banyak sektor, salah satunya sektor pertanian dan perekonomian. Dampak penyebaran virus COVID-19 tidak hanya ada dalam dampak kesehatan, namun dalam dampak pertanian pun ada. Yang dimiliki oleh para petani itu yaitu sempat turunnya permintaan beras yang diakibatkan oleh kebijakan lockdown yang membuat banyak orang sulit untuk beraktivitas atau dapat berkegiatan di luar rumah. Dalam awalnya pelaksanaan kebijakan ini belum terlihat perbedaan yang sangat signifikan, namun banyaknya hambatan dalam rantai pasokan dan juga berhubungan dengan masa ketenaga kerjaan di masa COVID-19 ini. Walaupun hal ini tidak terlihat serius, namun apabila dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan dalam tingkat supply dan tingkat demand-nya sendiri. Selanjutnya, kebijakan yang pemerintah buat ini nyatanya menyebabkan masyarakat timbul sifat panic buying, yang dimana masyarakat berlomba-lomba membeli bahan persediaan sebanyak-banyaknya dan persediaan tersebut tidak ada dalam persediaan yang cukup, sehingga mengakibatkannya kelangkaan yang berujung menyebabkan kenaikan harga pada pangan beras tersebut. Lalu, rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana dampak COVID-19 dapat berdampak terhadap harga pangan beras di daerah Taman Sari. Lalu yang kedua, sejauh mana pengaruh yang dirasakan masyarakat atas peningkatan harga beras akibat lockdown COVID-19. Lalu yang terakhir, dan seberapa besar peran pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai peningkatan harga beras. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah bagaimana dampak COVID-19 dapat berdampak terhadap kenaikan harga pangan beras. Lalu sejauh mana yang dirasakan oleh masyarakat atas peningkatan harga beras akibat lockdown, dan bagaimana peran pemerintah membuat kebijakan mengenai peningkatan harga beras tersebut. Lalu manfaat penelitian ini ialah penulisan karya tulis ilmiah diharapkan dapat menambah wawasan penulis pribadi mengenai pengaruh lockdown COVID-19 terhadap kenaikan harga beras studi Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Manuwetan, Kota Bandung. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan selanjutnya. Lalu, bab 2 yang berisikan definisi-definisi yang berhubungan dengan judul karya tulis ilmiah ini. Yang pertama ada definisi pengaruh. Pengaruh menurut Badudu dan Zain dalam Media Tama tahun 2019 menyatakan bahwa pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi dan sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain, dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Lalu definisi lockdown COVID-19.
Definisi lockdown sendiri berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yaitu lockdown mewajibkan suatu wilayah untuk menutup akses untuk keluar maupun masuk secara total. Sedangkan definisi COVID-19 menurut Kemenkes RI 2022 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus novel yang disebut SARS-CoV-2. Virus ini termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang juga mencakup virus yang menyebabkan penyakit seperti MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Lalu ada definisi harga pangan beras. Harga sendiri menurut Ciptono tahun 2008 adalah persepsi harga adalah yang berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Lalu menurut pengertian pangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pangan adalah makanan atau olahan jadi seperti panganan kue, saus, dan sebagainya yang diolah dan diperdagangkan oleh manusia. Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Lalu pengertian beras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya dan menjadi nasi setelah ditanak. Padi adalah tanaman yang menyebabkan beras dan merupakan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Definisi studi kasus. Definisi studi kasus menurut IN tahun 2013 adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan. Sedangkan menurut Faisal tahun 1999, studi kasus yaitu penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Lalu definisi Kelurahan Taman Sari. Kelurahan Taman Sari dibentuk pada tahun 1987. Kelurahan Taman Sari terletak di tengah-tengah kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Bandung Wetan, yang memiliki luas 102 hektar serta terletak di ketinggian 500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas administrasi Kelurahan Taman Sari adalah sebagai berikut. Di sebelah utara dengan Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong. Lalu di sebelah selatan, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung. Di sebelah barat ada Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong. Lalu di sebelah timur, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Selanjutnya ada definisi Kecamatan Bandung Wetan. Kecamatan Bandung Wetan yang memiliki luas 339 km persegi yang terdiri atas 3 kelurahan yakni Taman Sari, Citarum, dan Cihapit. Kelurahan Cihapit dengan luas 123 km persegi menjadi yang terluas dari ketiganya. Di Bandung Wetan berdiri sejumlah bangunan ikonik, ada salah satunya Gedung Sate, saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Selanjutnya, merujuk dokumen Kecamatan Bandung Wetan dalam tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung, wilayah Bandung Wetan berada di ketinggian 718 hingga 731 meter di atas permukaan air laut, yang terdiri atas 36 rukun RW dan 197 rukun tetangga. Lalu definisi Kota Bandung. Kota Bandung adalah kota metropolitan yang terbesar di Provinsi Jawa Barat dan terbesar ketiga di Indonesia, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dengan letak luas dan batas wilayah Kota Bandung terletak pada posisi 107 36 bujur timur, 6 derajat 55 lintang selatan, dan luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 hektar. Perhitungan luasan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang perubahan batas wilayah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bandung. Lalu yang terakhir ada definisi kajian Islam. Menurut Profesor Atia, kajian Islam Indonesia merupakan kajian yang menarik karena dapat menggambarkan historisitas dan perkembangan Indonesia modern
yang sangat menakjubkan. Pertumbuhan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pemikiran keislaman yang mampu memberikan arah bagi tatanan sosial yang adil dalam damai dan berkeadaban. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Dalam bab 3 ini berisikan fenomena, metode analisis data, hasil penelitian, dan kajian Islam. Yang pertama dulu saya akan bahas mengenai fenomena. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang cukup memberikan kepanikan besar karena akibat dari adanya COVID-19 ini banyak kebijakan di pemerintah yang harus dibuat, di mana kebijakan ini yaitu pembatasan dalam berbagai kegiatan sehingga menimbulkan sifat panik buying yang menyebabkan banyak permintaan melonjak tinggi dalam satu waktu, yang dimana hal ini berdampak pada kelangkaan persediaan beras. Selanjutnya, sesuai perkataan Perum Bulog yang memberikan pernyataan mengenai harga beras yang masih melambung sangat tinggi. Selanjutnya, menurut Tri Wahyudi, yang seharusnya harga beras cenderung stabil, namun karena banyaknya sikap antisipasi oleh masyarakat karena dari kebijakan pembatasan sosial tersebut membuat permintaan terhadap beras meningkat, serta banyaknya permintaan beras ke Bulog agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan lembaga sosial, yang membuat harga beras berada di atas harga 10.000 per kilo dan tidak sesuai dengan penetapan harga eceran tertinggi yaitu sebesar 9.450 perak per kilo. Dan Menteri Wahyudi juga berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIPHPS, yang dimana harusnya penyaluran beras itu sekitar 2.000 ton per hari, namun berubah menjadi 5.000 hingga 7.000 per harinya. Lalu hasil data. Yang pertama ada metode analisis data. Metode penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan studi literatur dari berbagai macam jenis jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber lainnya. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskripsi kualitatif, yang dimana data diolah lalu disajikan agar dapat menjelaskan keadaan yang terjadi di lapangan menurut kuesioner yang dibuat. Data-data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti melakukan langkah-langkah penyusunan yang nantinya dalam penelitian tersebut dapat diambil menjadi hal umum dan dapat dipahami, yang nantinya penulis berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis hasil penelitian ini secara deskriptif dan dideskripsikan, lalu menggambarkan secara rinci bagaimana pengaruh lockdown terhadap naiknya harga beras bagi masyarakat Taman Sari. Lalu teknik data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan pengumpulan data tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan menyebarkan kuesioner tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu masyarakat Taman Sari di Kota Bandung. Kuesioner ini diberikan secara online lalu dibagikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Melalui cara kuesioner ini memungkinkan masyarakat dapat memberikan pendapatnya mengenai pengaruh lockdown terhadap kenaikan harga beras. Pertanyaan yang diberikan terkaitan dengan masalah yang menjadi topik karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis data. Dalam tabel 3.1 dari hasil karakteristik gender masyarakat pada tabel di atas menunjukkan dari 102 responden dapat diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 44 orang dengan persentase 43,1%, sedangkan responden perempuan sebanyak 58 orang dengan persentase 56,9%. Lalu ada tabel 3.2. Berdasarkan tabel, penulis menyimpulkan bahwa 78 orang responden dengan persentase 76,6% menyatakan bahwa ia terkena dari dampak COVID-19. Sedangkan sisanya 24 orang dengan persentase 23,5% menyatakan bahwa ia tidak terkena dampak dari COVID-19. Lalu tabel 3.3. Dengan mengetahui hasil tabel dapat kita ketahui bahwa terdapat
52 orang dengan persentase 51% terkena dampak pemutusan hubungan kerja, sedangkan 50 orang dengan persentase 49% lainnya tidak terkena pemutusan hubungan kerja tersebut. Lalu dalam tabel 3.4, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa 37 orang dengan persentase 36,3% sangat setuju merasakan kenaikan harga beras. Lalu 59 orang dengan persentase 57,8% setuju merasakan kenaikan harga beras. Lalu sisanya 6 orang dengan persentase 5,9% tidak setuju atas kenaikan harga pangan beras. Lalu dalam tabel 3.5, berdasarkan tabel diketahui bahwa 65 orang dengan persentase 63,7% mengetahui penyebab dari kenaikan harga pangan beras, sedangkan 37 orang dengan persentase 36,3% tidak mengetahui penyebab dari kenaikan harga beras yang sedang terjadi. Selanjutnya tabel 3.6. Dengan melihat hasil tabel, dapat diketahui bahwa 39 orang dengan persentase 38,2% sangat setuju merasakan kenaikan harga beras ini. Lalu 56 orang dengan persentase 54,9% setuju merasakan kenaikan harga beras ini. Sedangkan 5 orang 4,9% tidak setuju dengan merasakan kenaikan harga beras. Lalu sisanya 2 orang dengan persentase 2% sangat tidak setuju dengan kenaikan harga beras ini. Lalu ada tabel 3.7. Dengan melihat hasil tabel, penulis menyimpulkan bahwa 65 orang dengan persentase 63,7% memiliki dampak tingkatan konsumsi beras yang diakibatkan oleh kenaikan harga, sedangkan 37 orang lainnya tidak memiliki dampak tingkatan konsumsi beras akibat kenaikan harga. Lalu dalam tabel 3.8, berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa 4 orang dengan persentase 3,9% sangat setuju untuk mengganti sumber karbohidrat beras dengan karbohidrat lainnya. 25 orang dengan persentase 24,5% setuju untuk mengganti sumber karbohidrat beras dengan karbohidrat lain, sedangkan 60 orang dengan persentase 58,8% tidak setuju mengganti sumber karbohidrat beras dengan karbohidrat lain yang diakibatkan oleh menaiknya harga pangan beras. Lalu sisanya 13 orang dengan persentase 12,7% sangat tidak setuju untuk mengganti sumber karbohidrat dengan karbohidrat lainnya. Mungkin dapat kita ketahui alasan masyarakat tidak mengganti sumber karbohidratnya karena kebiasaan masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-harinya, dan apabila masyarakat mengganti dengan sumber karbohidrat lainnya mungkin akan susah untuk beradaptasi. Namun padahal dengan kita mengganti sumber karbohidrat lain bisa kita dapatkan bahwa sumber karbohidratnya dapat mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu dalam tabel 3.9, berdasarkan tabel, penulis menyimpulkan 20 orang dengan persentase 19,6% sangat setuju bahwa kenaikan harga beras mempengaruhi pangan lain. 62 orang dengan persentase 60,8% setuju kenaikan harga beras mempengaruhi pembelian bahan pangan lain. Lalu sisanya 2 orang dengan persentase 2% sangat tidak setuju bahwa kenaikan harga beras dapat mempengaruhi pembelian terhadap pangan lain. Jadi pada awalnya alokasi yang kita berikan terhadap pangan lain tuh seperti daging atau telur itu bisa kita beli. Namun karena adanya kenaikan harga beras tersebut, alokasi yang awal untuk membeli bahan pangan lain dipindahkan menjadi pembelian pangan beras untuk kegiatan sehari-hari. Dalam tabel 3.10, penulis menyimpulkan bahwa 3 orang dengan persentase 2,9% sangat setuju bahwa kenaikan harga beras berpengaruh juga terhadap kualitas menjadi lebih baik.
Lalu 25 orang dengan persentase 25,5% setuju bahwa kenaikan harga beras berpengaruh juga terhadap kualitas menjadi lebih baik. Lalu 63 orang dengan 61,8% tidak setuju bahwa kenaikan harga beras berpengaruh terhadap kualitas menjadi lebih baik. Dan yang terakhir 10 orang dengan persentase 9,8% sangat tidak setuju bahwa harga beras yang naik berpengaruh juga terhadap kualitas beras menjadi lebih baik. Lalu dalam tabel 3.11, berdasarkan tabel penulis menyimpulkan bahwa 35 orang dengan persentase 34,4% mendapatkan bantuan akibat kenaikan harga beras, sedangkan 67 orang lainnya dengan persentase 50,7% tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah mengenai kenaikan harga pangan beras. Lalu pada tabel 3.12, berdasarkan tabel, 6 orang dengan persentase 5,9% merasa sangat berpengaruh dengan bantuan pemerintah. 44 orang dengan persentase 43,1% merasa berpengaruh dengan bantuan pemerintah, sedangkan 39 orang dengan persentase 38,2% tidak merasa berpengaruh, dan sisanya 13 orang lainnya dengan persentase 12,7% sangat tidak berpengaruh atas bantuan yang diberikan pemerintah. Dalam tabel 3.13, berdasarkan tabel, penulis menyimpulkan hanya 29 orang dengan persentase 28,4% yang lainnya merasa puas dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Lalu 73 orang lainnya lagi dengan persentase 71,6% tidak merasa puas atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu dalam tabel 3.14 dapat diketahui bahwa 3 orang dengan persentase 2,9% merasa setuju bahwa bantuan pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap pangan lainnya. Lalu 48 orang dengan persentase 47,1% juga setuju bahwa bantuan pemerintah berpengaruh atas pembelian bahan pangan lainnya. Lalu 43 orang dengan persentase 42,2% tidak setuju bahwa bantuan pemerintah dapat mempengaruhi pembelian pangan lainnya. Dan yang terakhir, 8 orang dengan persentase 7,8% sangat tidak setuju bahwa bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pembelian bahan pangan lainnya dapat terpengaruhi. Pada tabel 3.15, berdasarkan tabel, penulis menyebutkan bahwa 48 orang dengan persentase 47,1% mengatakan bahwa beras bantuan dari pemerintah memiliki kualitas yang bagus, sedangkan 54 orang lainnya dengan persentase 52,9% mengatakan bahwa kualitas beras bantuan dari pemerintah memiliki kualitas yang tidak bagus. Lalu yang terakhir, dalam tabel 3.16, berdasarkan tabel, 1 orang dengan persentase 1% merasa sangat setuju bahwa bantuan pemerintah sudah merata dan tepat sasaran. Lalu 25 orang dengan persentase 24,5% merasakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata atau tidak tepat sasaran. Lalu pada tabel 3.16, berdasarkan tabel, 1 orang setuju bahwa bantuan pemerintah sudah merata tepat sasaran. Lalu 25 orang dengan persentase 24,5% setuju juga akan pernyataan tersebut. Sedangkan 57 orang dengan persentase 55,9% merasa tidak setuju bahwa bantuan pemerintah sudah merata dan tepat sasaran. Lalu 19 orangnya lagi dengan persentase 18,6% merasa sangat tidak setuju atas bantuan pemerintah yang sudah tepat sasaran dan merata. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Taman Sari turut terkena dampak COVID-19 dan hampir setengahnya juga terkena pemutusan pemberhentian kerja karena adanya COVID-19 yang membuat banyak perusahaan melakukan pemutusan kerja kepada para pegawainya.
Para masyarakat Taman Sari juga turut merasakan atas kenaikan harga beras tersebut, dan hampir semuanya mengatakan keberatan mengenai kenaikan harga beras tersebut karena kenaikan harga beras tersebut tidak selaras dengan kenaikan pendapatan mereka, hingga para masyarakat Taman Sari merasa terbebankan oleh hal itu. Belum lagi dengan kenaikan harga pangan lainnya yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi semua vitamin. Karena di masa COVID seperti ini, tubuh harus mendapatkan gizi yang sehat dan lengkap agar dapat terus menjaga kesehatannya. Dengan ini, dapat dilihat bahwa masyarakat Taman Sari yang mengisi kuesioner saya termasuk ke dalam golongan menengah ataupun golongan ke bawah dengan pendapatan yang mungkin belum cukup untuk memenuhi UMR Bandung. Alasan mengapa masyarakat Taman Sari tidak dapat memenuhi semua kebutuhan untuk tubuhnya dikarenakan pada awalnya uang yang dapat digunakan untuk membeli sumber bahan pangan lainnya seperti daging sapi, daging ayam ataupun telur, sayur-sayuran dan buah harus dipindahkan alokasinya terhadap pembelian beras dikarenakan kenaikan harga beras tersebut. Karena mau bagaimanapun sumber karbohidrat harus tetap terpenuhi agar dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Banyak dari masyarakat Taman Sari yang mengharapkan kebijakan pemerintah dapat memperingan beban mereka, serta masyarakat berharap pemerintah dapat membuat kebijakan seperti bantuan atau subsidi seperti bantuan langsung tunai atau subsidi pengurangan harga beras. Namun, masyarakat juga berharap apabila ada kebijakan pemerintah seperti bantuan ini diharapkan agar adanya pengawasan yang ketat agar tidak terjadinya kecurangan dalam pemberian bantuan tersebut, dan selain itu juga agar bantuan tersebut dapat diberikan secara merata dan tepat sasaran. Lalu ada kajian Islam mengenai hadis wabah virus corona. Pada riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan lebih banyak lagi mereka yang mendapatkan derajat syahadah atau gugur sebagai syahid, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah." Rasulullah SAW merespon, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabatnya bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid." Menurut hadis riwayat Muslim. Lalu ada bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa COVID-19 bukan sekadar virus yang menyebar, namun lebih dari itu, karena COVID-19 memiliki dampak yang sangat luas dan dapat dikatakan mengacaukan seluruh aspek, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun pada aspek perekonomian juga, yang terkena dampak negatif dari COVID-19 ini. Dalam aspek perekonomian, banyak barang yang harga pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari merubah, dan banyaknya juga masyarakat yang pendapatannya berkurang. Selanjutnya, dalam bidang accounting, masalah ini dapat memiliki pengaruh yang cukup besar. Bagaimanapun caranya, kita sebagai accounting harus dapat mengatur kegiatan perekonomian dalam bidang keuangan agar tetap mendapatkan laba dan tidak terjadinya kerugian. Selain itu, dalam permasalahan ini, kita sebagai accounting harus bisa mencari tahu bagaimana agar persediaan itu tetap ada dan tidak terjadinya kelangkaan. Yang terakhir, dalam permasalahan ini, peran pemerintah sangat diperlukan karena pada dasarnya semua yang terjadi pun masih ada sangkut pautnya dengan pemerintah, yaitu peran pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai regulasi permasalahan yang sedang terjadi ini. Lalu saran, kita sebagai generasi yang maju dan berpendidikan, kita harus terus belajar dan mampu mengembangkan kemampuan kita dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Dan kita juga harus cerdas dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat virus ini, seperti kelangkaan yang sedang terjadi, yaitu kelangkaan harga dengan harga beras yang menjadi mahal di masa sekarang dan di masa depan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya.
Saya sebagai penulis merasa bahwa karya tulis ilmiah saya ini masih memiliki kekurangannya yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Maka dari itu, saya memohon kepada para pendengar untuk memberikan kritiknya untuk karya tulis saya ini menjadi lebih baik, baik di masa sekarang maupun di masa nanti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.